Rahayu saudara-saudara Jiwa Tosana Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Marilah kita coba awali perjumpaan kita dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Saat tayangan ini dibuat hari ini, kaum muslim ada yang sudah menjalankan ibadah puasa. Mayoritas saya melihat besok yang akan lebih banyak menjalankan ibadah puasa. Namun apapun itu, saya dari JS Collection hanya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga senantiasa membawa berkah dan Tuhan senantiasa mengasihi dan menyayangi kita semua. Amin. Pada saat yang sama besok juga umat Hindu di Bali merayakan ibadah Hari Raya Nyepi. Tentunya saya pun juga atas nama JS Collection mengucapkan selamat merayakan ibadah Hari Raya Nyepi untuk kaum Hindu yang ada di Bali. Bagi saya, Indonesia adalah negara yang penuh dengan perbedaan. Namun ketika kita bicara derajat keimanan seseorang, bagi saya semuanya lebih terletak dari tingginya sikap toleransi kita dalam menghadapi perbedaan. Untuk itu, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah agama masing-masing yang terbaik untuk hidup kita. Pada tayangan hari ini kita masuk pada tayangan 192, yaitu mengambil topik kombinasi pamor melumah dan miring dalam bilah yang ditinjau secara esoterik. Pada kesempatan yang sama saya akan review pusoko 8755 serta nomor 8870. Kalau kita bicara tentang masalah pamor, kalau kita lihat dari sisi pembuatannya, ada pamor melumah, ada pamor miring. Untuk pamor melumah relatif lebih mudah dan resiko untuk gagalnya itu agak rendah. Hal itulah yang membuat kenapa harga keris yang berpamor miring itu relatif lebih tinggi kalau kita tinjau dari benda seni. Namun kalau kita lihat dari sisi ilmu tajak, tentunya kita tahu ilmu tajak itu adalah ilmu memandang filosofi dari sebuah pusoko. Kita bicara tentang ilmu tajak, dalamnya adalah doa, harapan, dan sebuah simbol. Ilmu tajak bisa disebut sebagai suatu kiasan lain adalah ilmu esoteri. Kalau kita melihat tentang pamor miring, umumnya kebanyakan berisoteri mengarah kepada arah kewibawaan dan perlindungan. Sementara kalau pamor melumah lebih banyak ke arah kesejahteraan dan kemakmuran. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika ada sebuah bilah pusoko, di dalamnya terbabar pamor, ada melumah, ada miringnya. Secara filosofi sangat sederhana menjawabnya. Ya tinggal digabungkan saja pamor yang ada di dalam bilah tersebut, baik yang miring maupun yang melumah. Untuk itu pada kesempatan pertama saya akan review nomor keris 8755, yaitu keris dengan sandangan yang sangat eksotik sekali, full perak, baik handle-nya kecuali pelokannya. Namun di sana sini bertabur batu permata di dalamnya. Sangat eksotik sekali pamornya. Dan tentunya kita sama-sama tahu ini adalah pamor Rangka Palembang. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata di dalamnya terbabar dapur Pandowo Cinarito panjang 35,5. Ternyata kalau kita lihat pamornya di dalamnya, di tengah sampai ke atas terbentuk pamar blarak sineret, sementara yang di pinggir adalah wengkon. Di antara blarak sineret dan wengkon tadi
nampak pamor kulit semongko, sehingga kulit semongko adalah pamor melumahnya, belarak sineretnya sama wengkonnya adalah pamor miring. Ya, sehingga kalau kita memahami tentang masalah filosofi keris ini, ya kita sama-sama tahu bahwa yang namanya wengkon memberikan sesuatu perlindungan seutuhnya. Tentunya perlindungan itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika kita bicara tentang belarak, tidak lain tidak bukan urusan kewibawaan. Dan kalau kulit semongko lebih ke arah kesejahteraan sekaligus meningkatkan dalam bersosialisasi. Sehingga ketika pamor triwarno seperti ini, ya tinggal dijadikan satu saja. Ada unsur perlindungan dari Tuhan, ada unsur kewibawaan, serta kesejahteraan dan kemakmurannya tadi. Dan pusaka ini bertangguh Palembang Bugis, atau banyak orang menyebutnya adalah Bugis Palembang. Anda bisa lihat lebih detail lagi pamor ini pada keris bernomor 8755, tentunya pada website kami. Keris yang kedua adalah keris dengan sandangan Ladrang Solo, Cendonowangi Iras. Keris ini nomor 8878. Maaf, 8870. Mari kita lihat. Ternyata di dalamnya adalah sesuatu pamor yang banyak orang menyebut adalah pamor Jarot Asem. Namun di antara Jarot Asem tadi, pamor miringnya, ada pedaringan kebak, pedaringan kebak, pedaringan kebak. Sehingga saya menyebutnya ini adalah pamor Dwi Warno, Jarot Asem, pedaringan kebak. Dari sisi gagahnya bertangguh PB, namun dari sisi sedikit agak rampingnya saya tangguh PB7, dan tentunya dapurnya Sino. Jarot Asem sendiri adalah seperti kayak serabut kasar yang saling menyilang namun tidak terjadi tumpang tindih. Secara filosofi banyak yang menyampaikan bahwa Jarot Asem lebih untuk urusan keteguhan hati dan besarnya sebuah tekad. Sehingga tentunya pamor seperti ini sangat cocok untuk seseorang yang mempunyai cita-cita besar serta ambisi besar dalam hidupnya. Dan bagaimana tambahan pedaringan kebaknya? Ya tentunya urusan kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah gambaran-gambaran ketika kita menemukan sebuah keris di mana ada pamor miring disatukan di dalam pamor melumah. Bagaimana teknik pembikinannya? Tentunya Anda bisa tanya pada Empu seberapa rumit ketika pamor miring dan pamor melumah disatukan. Namun inilah akhir perjumpaan kita di tayangan 192. Semoga senantiasa bisa memberi manfaat, kalaupun tidak ya mohon maaf. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun.